Jadi di video saya sebelumnya kan saya ada membahas tuh mengenai keadaan di camp immigration Malaysia ya, khususnya di camp immigration Bukit Jalil. Jadi banyak di antara netizen ya, saya rasa itu netizen Malaysia ya, mereka nggak percaya, mereka mengatakan apa yang saya katakan itu ngawur lah, hoax lah, tidak benar lah. Nah, jadi kalian kalau ingin mengungkap kebenarannya, ya kalian tanyakan sajalah sama kerabat kalian, mungkin teman kalian mungkin, atau sanak family kalian yang mungkin pernah masuk camp immigration. Jadi kalian tanyakan aja lah sama mereka bagaimana yang keadaan sebenarnya di camp itu. Jadi kalian bisa tahu apa yang saya katakan ini benar atau enggak kan, khususnya di camp immigration Bukit Jalil ya. Nah, jadi di situ kalian akan menemukan jawabannya lah. Jadi kalau saya bercerita panjang kali lebar pun kalian nggak percaya, saya mau cakap apa lagi kan. Jadi kalian untuk membuktikannya, kalian tanyakan sajalah sama orang yang mungkin sudah pernah masuk camp immigration. Atau kalian masuk sendirilah ke camp immigration itu, biar kalian tahu kan. Tapi kalau kalian tanyakan sama pegawai immigrationnya, saya rasa mereka nggak akan mau mengakuinya ya. Oke, jadi masalah percaya atau enggak itu urusan kalian lah. Itu berpulang lagi kepada kalian. Yang jelas saya sudah mengatakan fakta yang sebenarnya. Jadi di kesempatan kali ini saya mau membahas penjara di Malaysia lagi ya. Jadi setelah camp immigration, kemudian saya mau bahas penjara di Malaysia. Jadi bagaimana penjara di Malaysia, bagaimana keadaannya, saya bahas di sini. Jadi setelah kalian dijatuhi hukuman oleh mahkamah, kalian akan dibawa ke penjara. Kalian akan menaiki lori polis dan dibawa ke penjara. Jadi saya akan bercerita penjara Kajang ya. Jadi kalian akan dibawa ke penjara Kajang. Jadi nanti kalian kalau sudah sampai di penjara Kajang, kalian akan membaca tulisan besar itu, "Selamat datang di penjara Kajang." Nah, kemudian nanti pintu gerbang penjara pun dibuka. Pintu gerbangnya yang besar tuh dibuka, kemudian lori polis pun masuk ke dalam gerbang tersebut. Nah, setelah itu kalian turun dari lori, kalian akan digiring ke RO. Jadi kalian di RO itu nanti kalian akan langsung potong rambut. Jadi kalian akan dibotak lah istilahnya, pangkas 1 tapak lah paling mungkin ya. Pokoknya pangkas botak. Setelah itu kalian akan kalian akan didata di RO. Jadi nanti kalian akan ambil gambar, kemudian cop jari. Kalau kalian ada bawa barang-barang berharga ya, seperti handphone, KTP, kad-kad yang lain, pokoknya pada intinya barang-barang berharga kalian akan disimpan di RO tersebut, akan didata kemudian disimpan. Nah, jadi setelah itu kalian akan diberikan baju penjara. Jadi baju penjara Kajang ini ada 4 warna ya, putih, hijau, merah, dan biru. Jadi kalau saya tidak salah, kalau baju yang putih itu biasanya yang tahanan yang 1 bulan ke bawah ya masa tahanannya, itu yang putih, mereka akan mengenakan pakaian putih. Kalau yang 3 bulan ke bawah itu akan mengenakan pakaian yang berwarna hijau. Kemudian kalau yang 1 tahun ke bawah itu akan mengenakan pakaian yang berwarna merah. Jadi pakaian dan celana ya, satu style tuh ya. Kemudian kalau 1 tahun ke atas itu pakaiannya yang berwarna biru. Jadi tahanan-tahanan yang divonis hukuman 1 tahun lebih, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah, pakaiannya berwarna biru lah pada intinya. Nah, jadi seperti itu. Tapi pada kenyataannya bisa berbeda ya. Bisa jadi yang tahanan yang masa hukumannya 1 bulan bisa aja yang memakai seragam warna merah kan. Nah, jadi bisa jadi seperti itu. Apabila seragam yang warna putih sudah tidak ada, ya mau nggak mau mereka akan mengenakan seragam yang berwarna merah ataupun berwarna hijau. Tapi yang jelas kalau seragam yang berwarna biru tidak boleh mereka kenakan. Nah, itulah. Jadi kemudian setelah kalian mengenakan seragam tahanan tadi, kalian akan dibawa ke 1 ruangan. Jadi ruangan itu ruangan scan lah ya. Saya kurang tahu apa namanya. Yang jelas ruangan itu ruangan scan. Jadi di ruangan itu kalian akan di-scan. Jadi apabila kalian membawa barang-barang terlarang, barang-barang yang berbahaya, akan terdeteksi oleh alat scan tadi. Nah, bahkan kalau kalian membawa batu mancis sekalipun, batu mancis kalau
Malaysia disebut apa ya, kalau di penjara istilahnya spak. Nah, walaupun spak itu batu mancis yang kecil itu kalian bawa, kalian masukkan pun ke dalam, ke bawah lidah kalian ini pun kalian letakkan, tetap pasti akan terdeteksi. Nah, itulah. Jadi pada intinya kalian harus disterilkan lah sebelum memasuki blok tahanan. Nah, jadi setelah kalian sudah disterilisasi, kemudian kalian akan digiring ya, digiring untuk memasuki blok tahanan. Nah, nanti kalian kalau sebelum memasuki blok tahanan itu kalian akan diberikan satu potong selimut sama satu buah cawan. Cawan itu gelas. Nah, kemudian kalian akan digiring ke blok karantina. Nama bloknya itu blok Eksan. Nah, itu blok karantina. Jadi kalian akan dikarantina selama lebih kurang 3 hari di blok Iksan tersebut. Jadi nanti kalian masuk blok Iksan, kemudian kalian masuk biliknya. Jadi di biliknya itu bisa 9 orang ataupun 10 orang dalam satu bilik penjaranya itu ya. Jadi di dalam blok itu ada banyak bilik-bilik penjara. Nah, jadi setelah 3 hari, kemudian kalian akan dipindahkan lagi. Kalau warga asing akan dipindahkan ke blok Cahaya namanya. Nah, jadi di blok Cahaya itu khusus memang untuk ini ya, untuk tahanan-tahanan warga asing. Jadi di blok Cahaya itu ada 3 lantai, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, jadi di setiap lantainya itu ada bilik penjara. Nah, biliknya itu sekitar 20 sampai 30 bilik lah di setiap lantainya ya. Jadi di lantai 1 ada 30 bilik penjara, lantai 2 pun seperti itu, lantai 3 pun seperti itu. Jadi untuk di lantai 1 itu biasanya tahanan-tahanan yang berpakaian biru tadi ya, tahanan-tahanan yang masa hukumannya lama, sama tahanan-tahanan pekerja ya. Jadi kalau tahanan yang pekerja ya di blok di lantai 1 lah dia diletak. Nah, di blok Cahaya. Jadi kalau di penjara ini ya, ini berbagi pengalaman sedikit ya. Kalau di penjara ini makanan, apapun makanannya itu dia tetap tidak ada rasa ya. Jadi mau makanannya itu pun ayam, dia tidak ada rasa. Jadi nggak ada rasa sama sekali. Jadi kalian tidak ada rasa asin, manis, pedas apalagi, rasa asam, pokoknya tidak ada rasa lah. Jadi kalau menu makanan kalian itu ayam misalnya ya, jadi dia ada hari-hari tertentu yang menunya itu ayam, menu makan siangnya itu ayam, tapi ayamnya itu ya hanya ayam direbus. Nah, jadi seperti itu, jadi nggak ada rasa. Jadi tetap saja rasanya itu hambar, nggak enak. Jadi walaupun ayam pun tetap aja rasanya nggak enak. Jadi seperti itulah keadaan makanan di penjara. Dan kalau nasinya sendiri pun rasanya kadang lembek, kadang keras, tapi lebih sering keras ya. Nasi penjara ini lebih sering keras. Jadi dia kurang masak lah, kurang tanah. Nah, tapi memang kalau di penjara Kajang ini untuk porsi makannya itu sedikit lebih banyak, porsi nasinya itu sedikit lebih banyak. Berbeda dengan penjara Sungai Buloh. Kalau penjara Sungai Buloh katanya porsi nasinya itu sangat sedikit. Nah, beda dengan penjara Kajang. Nah, itu perbedaannya. Tapi tetap saja makanan itu nggak ada rasanya ya. Nah, jadi itu kalau di penjara itu mungkin kalian kalau pernah masuk penjara ataupun mungkin ada saudara kalian yang pernah masuk penjara, mungkin kalian tidak asing lagi mendengar kata-kata master. Master itu ya artinya itu dalam bahasa Inggris ya, artinya itu berkumpul lah, dikumpulkan lah master. Jadi setiap kalian mau sarapan, makan siang, makan malam, kalian akan master terlebih dahulu, akan dikumpulkan. Jadi kalian nanti akan dikumpulkan, kemudian kalian akan dihitung. Nah, jadi pokoknya di penjara itu satu hari itu bisa sampai 4 kali kita dihitung ya, pagi, siang, sore, malam, sama yang terakhir lagi tengah malam jam 12 malam sebelum kita tidur. Nah, 5 kali lah kurang lebih kita akan master, kita akan dihitung. Nah, makanya kalau tahanan-tahanan itu ya mendengar kata master sudah paham lah, mereka pasti berkumpul untuk penghitungan. Karena pegawai-pegawai penjara itu setiap harinya kan ada shift-shiftnya kan, ada ininya. Jadi setiap pergantian shift akan dihitung lagi. Nah, oke. Jadi itulah sedikit banyaknya kalau di penjara ya, penjara. Tapi yang jelas perbedaan penjara Kajang dengan penjara immigration ya, camp immigration itu perbedaannya itu di makanan ya. Kalau di
camp immigration itu makanannya itu cenderung sudah ada rasa. Nah, makanannya sudah ada rasa dan porsinya pun jauh lebih banyak. Sementara kalau di penjara Kajang, makanan tidak ada sama sekali rasa. Jadi kalau pagi itu sarapan, biasanya itu sarapannya sarapan bubur, terkadang sarapan kacang hijau, terkadang sarapannya ini roti ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau sarapan roti ya Kak, jangan kalian berpikiran roti yang diberikan itu rotinya enak ya. Jadi rotinya itu sangat keras ya. Begitu juga dengan bubur. Nah, kalau bubur itu ya, jadi bubur itu seperti kalau bisa saya bilang seperti muntah kucing lah. Jadi buburnya itu encer, seperti nasi yang sudah lembek dicampur air. Nah, jadi seperti itu aja. Nah, hanya ada dua ekor ikan bilis. Jadi ikan bilis itu ikan kecil-kecil itu semacam ikan teri. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi jangan kalian beranggapan bubur itu ya bubur ayam yang enak rasanya, jangan. Nah, jadi buburnya itu pun tidak ada rasa. Nah, terkadang juga makan kacang hijau. Nah, jadi jangan kalian berpikiran kacang hijaunya itu bakalan kacangnya itu banyak ya. Tidak. Jadi kacang hijau pun kebanyakan air dia. Jadi ya kacang hijaunya itu hanya sedikit lah, banyakan airnya. Nah, jadi jangan kalian beranggapan ya enak. Begitu juga minumannya. Minumannya kadang diberikan kopi. Nah, kopi jangan kalian kira kopinya itu terasa betul-betul kopinya ya enak ya. Tidak. Jadi kopinya itu nggak ada rasa, nggak ada manisnya, nggak ada pahit-pahit kopinya pun nggak ada. Nah, jadi seperti itu. Begitu juga dengan teh tarik. Nah, jangan kalian pikir oh teh tarik ini terasa susunya, terasa manisnya. Tidak. Jadi teh tarik pun kalau kita minum seperti air putih aja dia, nggak ada rasa, tawar lah rasanya. Nah, jadi saya sarankan nih kalau ada keluarga kalian yang mau mengunjungi saudaranya di penjara ya, di penjara khususnya penjara Kajang lah ya, ada beberapa hal yang harus kalian inilah. Jadi kalau berkunjung mau melawat, misalnya family kalian itu mau melawat kalian itu di penjara kan, jadi itu boleh membawa makanan. Jadi belanja makanan di kantin penjara itu. Jadi kan penjara ini ada kantinnya, jadi kita boleh belanja untuk family kita yang ditahan. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya sarankan kalau mau belanja, sebaiknya kalian belanja sabun untuk tahanan ya. Belanja sabun, belanja ini odol gigi ya, odol gigi sama sikatnya ya. Setelah itu belanja gula, baru belanja Maggi. Nah, jadi itulah saya rasa belanja bedak ya, bedak antiseptik. Jadi kalau di dalam penjara itu biasanya tahanan itu ada beberapa penyakit yang biasa dialami oleh para tahanan ya. Ya diantaranya itu ya penyakit kulit ya, kemudian batuk. Nah, jadi seperti itu, penyakit kulit, batuk. Nah, jadi makanya buat kalian apabila ingin menjenguk ini sanak famili kalian di penjara, sebaiknya kalian belikanlah bedak, sabun ya. Karena kadang di penjara ini tahanan itu diberikan sabun itu sepotong kecil ya, macam dadu itu. Nah, itulah sampai 1 bulan. Nah, jadi sementara sabun itu 3 ataupun 5 hari sudah habis kan. Sementara kalau mau diberikan sabun lagi nunggu harus 1 bulan lagi. Odol pun kadang tidak dibagi kan. Nah, jadi itulah beberapa barang yang saya rasa penting lah untuk para tahanan tadi ya. Sabun, odol, sikat gigi, Maggi ya. Maggi pun sangat sangat disukai lah oleh para tahanan kan, karena Maggi itu kan ada bumbunya yang asin kan. Sementara tahanan tidak pernah merasakan makanan itu yang asin, jadi seperti itu. Kemudian gula juga perlu. Jadi gula itu sangat dibutuhkan para tahanan, karena pagi itu kan dapat sarapan kan, kemudian dapat minum kopi ataupun teh tarik. Nah, itu kan teh tariknya itu kan nggak ada rasa kan. Nah, jadi kalau ada family ataupun sanak saudara yang melawat kita, kemudian dia belikan kita gula, nah tentu itu sangat berharga ya. Jadi teh tarik itu bisa dicampur gula kan, jadi rasanya pun jadi sedikit lebih sedap lah. Kecap, saus, nah itu perlu juga untuk para tahanan. Jadi pada intinya kalau untuk makanan yang inilah, yang ada rasa pedasnya, yang ada rasa asinnya, yang ada rasa manisnya, nah itulah makanan yang berasa lah, yang rasanya itu pekat. Nah, seperti gula kan, Maggi kan, nah, itu yang dibutuhkan para tahanan selain sabun tadi ya sama odol. Nah, itu untuk kebersihan.
Oke, jadi itulah beberapa hal yang perlu kalian ini juga ya, yang perlu kalian ketahui juga seputar penjara di Malaysia, khususnya penjara Kajang. Jadi kalau saya cakap teruknya ya, lebih teruk penjara Kajang atau Sungai Buloh. Kalau dari cerita-cerita orang ya, pengalaman orang, lebih teruk lah di penjara Sungai Buloh, karena porsi makanannya tadi lebih sedikit ketimbang di penjara Kajang. Tapi kalau kalian tanyakan sama saya, lebih teruk di penjara Kajang atau di camp immigration, nah saya jawab lebih teruk lagi tinggal di camp immigration. Lebih teruk lagi menjadi tahanan di camp immigration ketimbang di penjara Kajang. Nah. Oke, jadi setelah 3 minggu sebelum kita bebas nih ya, 3 minggu sebelum kita bebas, itu biasanya kita dipindahkan lagi ke blok jujur. Jadi blok jujur itu blok pekerja. Jadi yang tinggal di blok jujur itu semuanya bekerja lah, kerja kebun. Ada yang kerja kebun, ada yang kerja kontrak ya, ada juga yang kerja di ini, tapi banyakan kerja di kebun ya. Jadi di penjara Kajang itu ada kebunnya. Jadi kebunnya itu siapa yang mengerjakan, siapa yang membibit, siapa yang menanam, siapa yang memanen, nah itu warga asing semuanya. Jadi saya nggak tahu nih, kalau orang tempatan itu kerjanya apa di penjara itu saya nggak tahu. Saya rasa mereka memang diistimewakan lah ya. Yang bekerja di penjara itu pun ya warga asing rata-rata. Jadi di penjara Kajang ini pun ada dia kilang paip. Nah, kilang paip pun ada. Kemudian ada bengkel ini, bengkel timbalan atau timpalan namanya itu. Nah, itulah. Nah, itu seperti bengkel las lah, bengkel las. Nah, jadi seperti itu. Itu juga ada. Ya, pekerjaannya warga asing juga. Ada lagi kilang kayu ya, buat bangku, buat kursi, buat meja. Nah, itu ada juga kilangnya. Pekerjanya pun warga asing juga. Jadi saya nggak melihat warga tempatan di mana, bekerja di mana, saya nggak tahu ya. Tapi kalau di blok, nah, kalau warga tempatan itu biasanya di blok Harapan. Nah, ada bloknya juga. Orang-orang tempatan ada bloknya juga. Jadi tidak disatukan ya. Warga asing dengan orang-orang tempatan itu bloknya nggak sama, berbeda, pisah dia bloknya. Jadi seperti itu. Jadi 3 minggu sebelum kita bebas, kita akan masuk blok jujur tadi. Nah, kita bekerja lah, tiap pagi kita bekerja sampai jam 12 siang biasanya itu. Nah, jadi setelah selesai kita bekerja jam 12 siang, kemudian kita balik ke blok kita. Nah, sampai kita bebas. Jadi kalau di penjara ini ada banduan awal, ada banduan akhir. Ada tarikh masuk, ada tarikh keluar. Tapi kalau di penjara immigration, di camp immigration, di depot immigration, itu ada tarikh masuk, tapi tidak tahu kita kapan tarikh keluarnya. Nah, itu bedanya. Ada tarikh masuk, tarikh keluar kita tak tahu. Bila-bila kita keluar, bila-bila kita dipulangkan ke negara kita. Nah, itulah kalau di camp immigration. Kalau di penjara, jelas kapan kita masuk, kapan kita keluar, sudah terdata dia. Oke, mungkin itu aja informasi yang ingin saya sampaikan. Semoga membantu juga ya buat kalian. Oh, ini ada satu lagi nih. Jadi kalau kalian, saudara kalian nih, ada yang mau berkunjung, ada yang mau mengunjungi kalian ya, ada yang mau mengunjungi tahanan, itu ada waktu-waktunya ya. Jadi saya bacakan dulu ya. Jadi kalau mau melawat ya, istilahnya melawat, itu ada waktu-waktunya. Jadi kita kalau di penjara ini, kita tidak bisa hari ini kita mau jumpai saudara kita yang ditahan, hari ini kita ketemu, tidak bisa. Jadi kita harus mendaftar dulu. Jadi kita mendaftar hari ini, bisa jadi minggu depan baru kita bisa jumpa, baru bisa melawat lah. Jadi kita harus buat temu janji dulu, harus mendaftar dulu lah. Jadi saya bacakan ya. Jadi waktu pendaftaran lawatan. Jadi kalau Senin sampai Kamis itu dari jam 8.30 pagi sampai jam 2.30 petang. Hari Sabtu jam 8.30 pagi sampai jam 11.30 pagi. Kalau hari Ahad ini hari Minggu ya. Kalau hari Ahad 8.30 pagi sampai pukul 3 petang.
Nah, kalau hari Jumat dan cuti umum itu tutup, jadi tidak ada pendaftaran. Jadi tidak ada pendaftaran, tidak ada lawatan. Nah, jadi kalau kalian mau melawat sanak famili kalian, saudara kalian di penjara, terlebih penjara Kajang, nah, kalian harus buat pendaftaran dulu. Kalian harus mendaftar dulu, harus buat temu janji dulu. Nah, setelah kalian mendaftar, kemudian nanti pihak penjara bagi tahu ke kalian kapan kalian boleh melawat. Nah, biasanya seminggu kemudian ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan hari ini kita melawat, hari ini kita mendaftar, hari ini kita melawat. Jadi bukan seperti itu. Jadi hari ini kita mendaftar, nah, melawatnya bisa jadi minggu depan. Oke, kalau ada yang mau kalian tanyakan, silakan tanyakan ya. Jadi nanti di kesempatan berikutnya saya mungkin akan bercerita hal-hal lainnya lah mengenai di dalam penjara itu. Jadi seperti apa pegawai-pegawai penjara Kajang itu mencari uang. Nah, jadi nggak beda antara pegawai penjara, polis dengan pegawai immigration, penjara immigration yang ada di penjara immigration. Jadi mereka sebenarnya nggak jauh beda sih mentalnya, mental inilah, mental pemeras juga lah, pemeras terhadap warga asing. Jadi mungkin di lain kesempatan saya akan cerita lebih panjang lagi ya, bagaimana perangai mereka, bagaimana pegawai-pegawai penjara itu mencari uang. Jadi di penjara itu ada pegawai penjara yang menjaga inilah, yang menjaga tahanan-tahanan itu, dan ada PKP namanya. Jadi PKP itu pakai pegawai penjara yang berpakaian loreng, jadi loreng putih hitam tuh. Nah, itulah PKP. Itu spesialisnya itu ya itulah menjaga keamanan penjara itu. Jadi ada tahanan yang berbuat kerusuhan, yang berkelahi, bergaduh, nah, PKP itulah nanti yang menghantam tahanan itu, yang menghajar. Nah, itu PKP itu seperti tukang pukulnya lah di penjara itu, seperti algojonya lah di penjara itu. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.